Kalau terkait dengan Kaisang, menariknya itu adalah sebelumnya kan ada pernyataan Pak Zulhas yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak mengizinkan Kaisang maju di Jakarta. Tapi pernyataan itu dibantah oleh Kaisang dengan menyebut itu versinya Pak Zul. Jadi ketika itu saya ditanyai oleh kawan-kawan media, gimana melihatnya Bung Rai? Saya mengatakan bisa jadi dua-duanya benar. Pak Jokowi ngomong ke Pak Zul tidak mengizinkan anaknya, tapi saat yang bersamaan beliau ngomong ke anaknya bahwa silakan saja kalau mau maju, ya kan? Bisa dua-duanya ya kan. Nah, yang menariknya lalu cerita ini ditimpe oleh Pak Jokowi dengan mengatakan tanya anak saya. Nah, kan kalau ketika kita tanya anak saya, cerita Pak Zul tidak benar. Artinya besar kemungkinan Kaisang akan maju di pilkada. Ya, selamat datang Pak Re di podcast Petisi Brawijaya. Terima kasih. Kayaknya sibuk banget ya ini ya. Tiap hari tampil di TV loh. Ngeri ya. Dari TV ke TV, pagi, sore, siang, malam. Karena mau hajatan kan. Iya betul ya. Hajatan pilkada ya. Iya. Ngomong-ngomong soal pilkada ini. Kita bicara pola deh Pak Re ya. Kita nggak bicara individu, nggak bicara kelompok. Karena memang belum jelas semua. Iya, ya. Kira-kira pandangan Pak Re gimana nih pilkada ini? Apakah tipikal dengan yang kemarin ya? Pilpres 2024? Saya kira nggak perlu terlalu jauh menunggunya ya. Saya 2-3 kali lah udah mendapatkan informasi bahwa ada setidaknya dua pola yang sekarang mulai agak marak ini terjadi. Pertama adalah ya dinasti politik kan, karena itu sudah dipraktekkan secara luas bahkan dilakukan oleh presiden kan. Nah, besar kemungkinan dinasti politiknya akan merajalela di pilkada 2024 ini. Nah, yang kedua adalah jual beli pengaruh. Jual beli pengaruh itu misalnya anggota DPR ya kan, atau mantan bupati atau bupati yang mempengaruhi partai-partai politik lah atau kekuatan-kekuatan politik lah secara umum di daerah-daerah itu untuk dapat mencalonkan ya keluarganya apanya dan seterusnya itu. Jadi masih turunan dari yang pertama tadi ya, nepotisme itu gitu ya. Bahkan mulai ini kita juga dapat informasi pembagian macam-macam lah ya kan, apa itu beras, apa ini dan seterusnya itu, alias kalau dulu di Pilpres itu kita kenal sebagai bansos gitu ya, kalau sekarang mungkin susah disebut bansos tapi prakteknya kurang lebih sama, yaitu memberi bantuan kepada masyarakat ya, berhubungan dengan kebutuhan harian gitu ya, yang tentu berujung kepada harapan supaya masyarakat akan mendukung kandidat tertentu dari partai tertentu dan seterusnya. Jadi dua hal itu yang mulai kelihatan dari sekarang gitu. Maka dan oleh karena itulah kemarin misalnya dalam sebuah diskusi saya juga menyampaikan kalau tidak ada sikap yang tegas ya dari khususnya penyelenggara pemilu, lebih khusus lagi adalah Bawaslu gitu, maka tidak mustahil atau bahkan besar kemungkinan pola yang terjadi di Pilpres 2024 juga akan terjadi di pilkada-pilkada kita, setidaknya pada dua hal, yaitu pembagian bansos di mana-mana yang mungkin nanti akan dilakukan oleh PJ-PJ tertentu gitu ya, dan atau yang kedua politik uang yang juga akan merajalela gitu. Nah, yang ketiga juga punya potensi besar itu adalah soal jual beli suara. Ya di tengah penyelenggara pemilu gitu ya. Nah, ini model yang kemarin juga kita dengar agak kelihatan marak nih, jual beli suara. Harus diingat ya, sengketa di Mahkamah Konstitusi sekarang yang terkait khususnya dengan pileg ya, pemilihan umum legislatif itu meningkat. Oh gitu? Iya, cukup signifikan meningkatnya. Jadi ada sekitar mungkin 100-an kasus ya yang meningkat drastis ya, sengketa pileg baik di tingkat nasional maupun di daerah, dan itu tentu salah satu hubungannya adalah dengan jual beli suara atau dengan maraknya manipulasi suara lah secara umum ya yang terjadi di pileg itu gitu. Nah, tiga pola ini besar kemungkinan akan, atau saya punya
dugaan akan kemungkinan terjadi di Pilkada 2024 yang akan datang itu. Jadi apa ini sekarang orang jadi percaya diri gitu ya? Karena contohnya udah ada dan berhasil. Dan betul, kata berhasil ini penting. Iya. Nah, berhasil itu ada dua tuh tandanya gitu. Tanda berhasil pertama memang cukup kuat menarik suara masyarakat, gitu ya. Yang kedua, nggak bisa dibuktikan sebagai kejahatan pemilu. Ya. Baik nanti di MK maupun di Bawaslu gitu kan. Kita udah uji kemarin misalnya dengan bansos ya kan, ternyata MK mengatakan nggak ada korelasi antara bansos dengan efek elektoral terhadap seseorang gitu ya. Nah, kali pertama dalam sejarah, bukan kali pertama menurut saya sih, tahun ini atau Pilpres 2024 ini, Bawaslu tidak membuat laporan yang cukup signifikan terkait dengan praktek politik uang. Padahal kalau kita dengar pengalaman mereka yang terlibat dalam Pileg dan Pilpres kemarin, mereka mengakui duitnya bukan main, ya kan? Luar biasa. Gila itu katanya. Istilah mereka ini udah brutal sekali nih politik uang ini gitu. Tapi uniknya Bawaslu mengatakan nggak menemukan kasusnya kan, gitu. Jadi kalau tadi disebutkan ternyata bansos macam-macam itu efektif gitu, iya. Ya, dalam dua hal itu. Pertama memang cukup mampu menarik suara masyarakat gitu ya. Dan yang kedua nggak ada sulit untuk dinyatakan terjadi pelanggaran gitu. Bah, udah diuji di MK ya, MK dia begitulah seperti kita ketahui kan, mana buktinya ya kan, mana WA-nya, mana SMS-nya, mana rekamannya ya kan, yang gituan ya nggak mungkin bisa didapatkan kan gitu-gituan. Itu kita udah paham semua ini ranah politik, para politisi juga udah mengerti cara kerjanya seperti apa, yang nggak mungkin untuk disengketakan gitu ya, baik di MK maupun di Bawaslu dan seterusnya gitu. Tapi perjalanan uang itu, perjalanan bansos itu ngenak di masyarakat gitu. Nah, jadi tepat yang disebutkan tadi bahwa praktek bansos, politik uang ya itu efektif ternyata untuk meningkatkan suara gitu. Ya. Saya sempat ngobrol dengan salah satu teman saya, tim ses di Jawa Tengah sana. Dia bilang peristiwa kemarin yang Pilpres itu. Ya semua itu sekarang sudah nggak bisa diprediksi katanya untuk pilkada ini, karena nanti ada badai gurun dan semua selesai udah. Iya. Dia nyebutnya badai gurun. Oh iya. Melalap semuanya. Iya. Maksudnya politik uang itu. Yang menariknya ini adalah kita kan, ya saya lah khususnya ya, dari dahulu selalu mengatakan Anda nggak mungkin mendapat suara rakyat kalau you nggak kerja 5 tahun. Itu selalu saya ingatkan kepada calon-calon politisi. Jadi Anda harus tabur kebaikan sepanjang 4 tahun setidaknya kan, menjelang. Jadi jangan menjelang pemilu baru kelihatan baiknya gitu. Ternyata himbauan saya itu nggak kena di sekarang itu. Banyak orang yang udah berjasa 4 tahun, 3 tahun sebelum pemilu hilang suara. Kalah badai gurun ya. Kalah sama badai gurun tuh. Jadi sekarang tuh yang paling penting kelihatan bukan jauh sebelumnya gitu, tapi last minute-nya itu loh, last minute-nya itu bisa ditimpe dengan modal sosial sosial politik orang yang 4 tahun, 3 tahun sebelumnya bisa ditimpe dengan last minute itu. Gitu. Hitungan jam loh, hitungannya. Ya itu dia, itu betul, badai gurun itu tadi. Saya juga, wah sampai segini parahnya jadi situasi di bawah itu gitu loh. Nah, jadi tentu kalau kita berbicara soal moderatnya, ini sangat moderat ya. Kan kenapa gitu? Karena pada akhirnya kemudian para politisi juga tanda kutip ya malas untuk terlibat langsung dengan aktivitas masyarakat. Buat apa? Buat apa 4 tahun nanam kebaikan? Kan kira-kira gitu ya. Buat apa 4 tahun, 3 tahun nanam ya itu tadi bakti sosial politik kita gitu. Ya last minute aja. Last minute, tabur, selesai. Selesai, efektif dan itu. Ada saya dengar misalnya cerita dan sah itu. Sebetulnya tentu tidak sah ya. Tapi persoalannya adalah menurut Bawaslu sejauh ini yang kita dengar ya, dan MK nggak bisa dibuktiin kata mereka. Nah, itu persoalannya. Problem itu ya. Itu problemnya karena mereka mau mendekatinya seperti mendekati persoalan kriminal. Harus ada barang buktinya. Ya gimana menjelaskan barang bukti yang kayak begitu gitu. Legal formal gitu. Jadi bukan tidak legal ini, jelas dilarang oleh undang-undang. Nah masalahnya adalah cara mendekati ini yang menurut saya nggak tepat. Karena didekati dengan seperti kita memproses pelaku kriminal.
harus ada barang buktinya, harus ada saksinya, harus ada, nggak mungkin, kalian nggak akan mendapatkan itu. Nah, perlu dikembangkan metode baru lagi dong. Nah ini yang lagi, ya. yang ini kan mungkin kita akan melakukan revisi undang-undang pemilu, ya, dan termasuk di dalamnya pilkada. Nah saya dari setahun ini sebetulnya terus-menerus menyuarakan, khususnya kalau yang terkait dengan politik uang, itu nggak perlu dijadikan sebagai kasus pidana, karena nggak mandek. Nah seringkali boleh jadi Bawaslu-nya udah menemukan kasusnya, ya kan? Tapi karena ini kan kasus pidana, harus diserahkan ke polisi yang disebut dengan Gakumdu itu, ya. Dan di Gakumdu itu kasus ini bisa mandek. Alasannya sederhana, nggak ada saksi. Saksi yang diminta nggak mau datang. Lah iya, karena orang mengaku dia terima duit bisa dipidana juga. Itu soalnya kan, nggak akan ada gitu. Nah oleh karena itulah saya dari sejak setahun yang lalu mengusulkan agar praktek politik uang ini tidak perlu dikategorikan sebagai pidana pemilu, tapi cukup sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Perdata ya? Iya, jadi kalau administrasi pemilu cukup di Bawaslu. Jadi Bawaslu tinggal meneliti ada nggak kira-kira hubungan antara aktivitas pemberian uang dengan peningkatan suara. Nah, kalau itu bisa diuji oleh Bawaslu, mereka tinggal memberi sanksi administratif. Jadi nggak jauh-jauh. Misalnya 1 minggu nggak boleh kampanye gitu ya, atau suaranya dikurangin gitu, dan seterusnya. Jadi bisa macam lah dibuat sanksi administrasinya. Tapi kalau ini masuk ke ranah pidana, susah dibuktikan karena masuk ke hukum formil kan. Gimana ada alat buktinya, siapa saksinya, nanti dimintai lagi keterangan saksi ahlinya oleh polisi, kan ribet. Pemilunya udah selesai, nah susah kalau udah selesai pemilunya. Orang juga mau mendengar hasilnya kayak apa, udah juga orang udah malas, nggak ada gunanya lagi tuh kan, kira-kira gitu. Nah itulah saya lagi advokasi ini terus. Jadi berkaitan dengan penanganan terhadap kasus politik uang, sebaiknya dikeluarkan dari ranah pidana pemilu, cukup dia menjadi pelanggaran administrasi pemilu gitu, atau pilkada gitu. Ini kan tadi kita bicara sistem ya. Iya. Kita sekarang bicara perilaku politik. Nah, agak teknis nih sekarang. Iya, perilaku politik penguasa ini. Yang delivery atau didelegasikan ke keluarganya ini. Yang paling penting disumut dan di DKJ ya, daerah khusus Jakarta ini kan benar kuatnya jadi sorotan karena ada 2 menantu dan anak nih. Tapi kayaknya polanya sama ya, dari pihak istana itu ya, presidennya ya, ngomongnya pada saat dulu mah Gibran juga begitu kan, masih 2 tahun belum layak, kita ditipu. Kalau Bung Rey melihatnya gimana, sama nggak sih seperti sekarang ini pola-polanya? Kan setidaknya udah ada informasi yang disampaikan oleh Sekjen PKS kan. Sekjen PKS mengatakan bahwa Presiden sudah menawar-nawarkan, istilah beliau, anaknya kepada partai politik gitu. Hari ini saya baca di banyak berita, Kaisang membantah itu. Kaisang membantah bahwa dia nggak pernah disodor-sodorkan oleh katanya. Bapaknya itu bohong ya gitu. Saya ini kan ketua umum partai ya, macam-macam lah jawabannya. Terhadap 2 hal ini kita nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak gitu. Nah, saya cuma mau mereview ulang ingatan kita terhadap situasi di dalam keluarga Pak Jokowi. Nah, Anda tadi udah menyebutkan di awal kan, peristiwa Gibran masuk ke Solo, Bobi masuk ke Medan, sudah diakui bahwa ada keterlibatan Pak Jokowi di dalamnya oleh PDI Perjuangan kan gitu. Mereka cerita yang dulu ditutup-tutupi sekarang kan udah terbongkar. Artinya apa? Sejak dari Gibran masuk ke Solo dan Bobi masuk di Medan, Pak Presiden itu dalam hal ini Pak Jokowi punya keterlibatan yang cukup ya untuk memastikan anaknya itu diterima di Solo dan menantunya diterima di Medan gitu ya. Nah ini reviewnya nih. Habis itu masuk ke calon wakil presiden, dan Anda sudah juga menyebutkan tadi itu sebelumnya Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau anak saya masih tidak cukup usia, ya kan, minatnya cuma jadi bisnis, sebelum ke Solo tuh ya bisnisnya gitu.
kenyataannya nggak berapa lama setelah itu MK memutuskan soal batas usia gitu kira-kira ya, lalu presiden mengubah pernyataannya. Ya terserah anak saya lah kan. Kalau mau maju ya maju gitu ya. Orang tua kan mendukung. Ya orang tua kan cuma mendukung dan mendoakan ya dan sebagainya gitu. Jadi kita lihatlah di sini tuh ya, satu tuh ya. Nah yang kalau terkait dengan Kaisang, menariknya itu adalah sebelumnya kan ada pernyataan Pak Zulhas yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak mengizinkan Kaisang maju di Jakarta. Tapi pernyataan itu dibantah oleh Kaisang dengan menyebut itu versinya Pak Zul. Jadi ketika itu saya ditanyai oleh kawan-kawan media, gimana melihatnya Bung Rai? Saya mengatakan bisa jadi dua-duanya benar. Pak Jokowi ngomong ke Pak Zul tidak mengizinkan anaknya, tapi saat yang bersamaan beliau ngomong ke anaknya bahwa silakan saja kalau mau maju ya kan. Bisa dua-duanya ya kan. Nah yang menariknya lalu cerita ini ditimpe oleh Pak Jokowi dengan mengatakan tanya anak saya. Nah kan kalau ketika kita tanya anak saya, cerita Pak Zul tidak benar, artinya besar kemungkinan Kaisang akan maju di pilkada. Kita nggak tahu di daerah mana kan, yang penting cerita itu dulu gitu. Artinya sejauh ini apa istilahnya itu informasi tentang dari Pak Zul itu kita anggap tidak tepat karena kemudian Pak Jokowi mengatakan tanya anak saya, anaknya ditanya mengatakan informasi Pak Zul itu versinya dia kan sebagainya gitu. Nah itu cerita yang selanjutnya kan kita tahu peristiwa bagaimana Kaisang menjadi ketua umum partai kan, hanya 2 hari gitu. Iya itu cerita paling unik sepanjang sejarah reformasi ya, hanya 2 hari menjadi anggota lalu jadi ketua umum partai politik gitu. Nah lalu pertanyaan kita adalah apa yang membuat Kaisang dalam 2 hari bisa jadi ketua umum partai? Istimewanya. Nah itu pertanyaannya kan. Lalu Anda mengatakan bahwa tidak ada faktor ayahnya di situ gitu. Ya, kalau Bung Sigit sendiri masuk ke partai ya kan? Aduh, dari bawah. Ya, itu cerita yang lain ya kan. Dari semua peristiwa-peristiwa ini untuk menjawab tadi pertanyaan apa yang disebutkan oleh Bung Sigit tadi, apakah mungkin Pak Jokowi lagi cawe-cawe dalam Pilpres? Ya kita serahkan kepada masyarakat menilai. Ya kan, apa yang menurut masyarakat, siapa menurut masyarakat yang dalam konteks ini ya, khususnya Kaisang ini, yang bisa diterima informasinya, apakah sekjen PKS itu atau bantahannya Kaisang itu, dengan background peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi kan, ada peristiwa Bobi, ya kan, ada peristiwanya Gibran di Solo, peristiwa Gibran di calon wakil presiden, Kaisang ketua umum partai, lalu sekarang ya mau terlibat lah di dalam pilkada 2024 ini. Sengaja ya masyarakat dibikin terombang ambing, nggak jelas gitu. Nah ini makanya kan kita strategi politiknya begitu. Makanya sekarang kita jelaskan kronologinya untuk mengenali ya siapa dalam hal ini yang bisa dipercaya oleh masyarakat informasinya. Itu maksud saya kan, dengan peristiwa kayak gini, lalu kira-kira apa kesimpulan Anda terhadap itu gitu ya. Dan kalau kita kembali ke sekjen PKS-nya gitu ya, kan kita belum pernah dengar beliau sering mengucapkan A untuk B kan kira-kira gitu ya. Agak jarang kita dengar ya. Dalam konteks ini ya kita serahkan kepada masyarakat. Menurut masyarakat siapa kira-kira yang dapat dipercaya dari informasi ini? Apakah orang yang mengatakan bahwa presiden menawar-nawarkan anaknya di pilkada, atau bantahan Kaisang yang mengatakan bahwa itu adalah bohong gitu? Nah ya saya nggak bisa menjawab karena dua-duanya tidak ada satupun ya apa namanya itu data yang memungkinkan kita untuk mempercayainya gitu ya, baik yang disampaikan oleh sekjen PKS maupun yang bantahan yang disebutkan oleh Kaisang gitu. Jadi ini kedua-duanya belum memiliki data yang cukup solid, yang kuat. Nah oleh karena itu hanya saya bisa buat kisi-kisinya kan, backgroundnya kayak apa, untuk kemudian melihat apakah orang ini ya pada momen tertentu ucapannya dapat dipegang gitu ya, dan atau orang ini pada momen tertentu ucapannya tidak dapat dipegang. Ya itu terserah masyarakat dengan background yang kita sebutkan tadi gitu. Tapi kita lebih bicara masalah influence atau pengaruh Presiden Jokowi. Bung Rey tahu hasil survei Litbang Kompas kemarin ya, 54,3% itu masyarakat masih mempertimbangkan
pilihan dari Presiden Jokowi. Ya. Kenapa ya masih sampai segitu tinggi itu, Bung Rey? Iya, saya tidak tahu persisnya ya, tapi masyarakat kita ini kan masyarakat yang haus dengan pembangunan kan. Nah, Pak Jokowi itu menghadirkan pembangunan fisik itu luar biasa. Gitu. Ya, Anda tahu semua ada kereta api cepat ya. Itu semua pembangunan yang memang menimbulkan semacam kebanggaan nasional itu. Dengan kereta api cepat lah, jalan yang dan seterusnya gitu. Jadi ada situasi itu, ditambah kemudian pengaruh bansos yang menurut saya ya, yang tidak berhenti sampai sekarang kan. Karena kan bansosnya masih jalan terus menerus gitu. Nah disitulah mungkin pertama tingkat kepuasan itu tetap jadi tinggi gitu ya, tapi saat yang bersamaan ya kan tingkat elektabilitas Pak Jokowi di pilkada masih cukup mempengaruhi itu yang sampai 54% gitu. Nah itu bacaan saya awal ya. Tetapi kalau terkait dengan apakah pengaruh Pak Jokowi di dalam pilkada ini operasional atau tidak, jawaban saya enggak. Enggak akan operasional. Instrumennya? Justru karena itu, karena nggak ada instrumennya. Pak Jokowi kan cuma sendiri, ya kan. Paling hebat dia bersama dengan keluarganya kan. Dia mau pakai apa? Kekuasaannya 3 bulan lagi berakhir. Pilkadanya November justru setelah Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Tapi kan logistik masih banyak. Nanti kita akan ke sana. Dan kalau dibandingkan dengan partai, ternyata partai masih jauh lebih kuat efeknya dibandingkan dengan Pak Jokowi. PDI Perjuangan kan lebih tinggi. Efek elektoralnya kan gitu. Nah, oleh karena itu mungkin orang, bayangan saya sih, saya nggak tahu persis. Ketika ia jawab itu, karena ia masih melihat presiden dengan tingkat suksesnya itu, dan dia nggak bisa memberi jawaban bagaimana instrumen itu berjalan gitu loh. Ya, itu satu tuh, dia nggak punya instrumen untuk mewujudkan itu gitu. Dia nggak punya partai, dia bukan orang partai, kekuasaannya juga akan berakhir Oktober ini, ya kan. Ternyata pengaruh partai masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi sendiri gitu. Nah itu satu. Nah alasan yang kedua adalah nggak mungkin juga Pak Jokowi secara terbuka mengatakan dukungan kepada orang kan. Lalu dari mana orang tahu bahwa si A, si B, si C itu orang yang didukung oleh Pak Jokowi? Kan kalau nggak tahu ya kan. Nah yang ketiga, belum tentu partai-partai pendukung Pak Jokowi sekarang itu satu haluan dengan pilihan Pak Jokowi juga di daerah-daerah tertentu. Bahkan pada tingkat tertentu, pada daerah-daerah tertentu, partai-partai ini bisa berkoalisi loh dengan partai oposisi gitu. Mungkin di Sumatera Utara partai oposisi bisa berkoalisi dengan partai pendukung Pak Jokowi. Di Sumatera Barat, ya umumnya di Sumatera lah, di mana pengaruh Pak Jokowi nggak terlalu tinggi kan. Apa itu di Sumatera atau mungkin di Sulawesi gitu ya, di Kalimantan gitu. Nah jadi udah ada 3 faktor tuh yang saya sebut sebagai ini nggak operasional di lapangan gitu. Bahkan pada tingkat tertentu mereka bisa berbeda kok, partai pendukung Pak Jokowi dengan mungkin ya pilihan Pak Jokowi bisa berbeda gitu. Nah oleh karena itu sekalipun disebut ya pengaruh Pak Jokowi sampai 54% terhadap pemilih di Pilkada 2024, karena itu tidak operasional, menurut saya lebih tepat kalau kita lihat pengaruh partai gitu. Jadi ini semacam bayang-bayang yang nggak bisa dioperasionalisasi gitu di tingkat lapangan gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, ya kan? Kalau sampai sekarang misalnya ya sebagai contoh KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu kan semuanya partai pendukung Pak Jokowi sekarang kan. Kan kesulitan nih di Jakarta khususnya ya. Kesulitan calon gitu, menemukan figur gitu di Jakarta tuh. Nah jadi calon yang mungkin diinginkan oleh Pak Jokowi itu belum tentu srek nih dengan partai-partai pendukung Pak Jokowi, karena boleh jadi elektabilitasnya nggak terlalu baik gitu. Nah Pak Jokowi akan dorong, pertanyaannya gimana Pak Jokowi mendorongnya? Mau pakai pola yang lama? Nah tadi disebutkan dengan logistik gitu ya, is okay. Nah pertanyaannya kan lagi-lagi orang nggak tahu ini logistik ini ya kan memang dari Pak Jokowi atau dari mana gitu loh. Orang nggak tahu.
Itu kan sumbernya bisa dari mana? Bisa dari mana? Tapi di atas gitu. namakan. Iya, gitu kira-kira. Nah, dalam konteks itulah menurut saya ya tidak operasional gitu. Dalam pertama kesulitannya itu identifikasi antara calon dengan keinginan Pak Jokowinya itu gitu. Tapi kalau di Jakarta sama di Sumatera Utara kan jelas tuh mudah mengidentifikasinya ya. Iya, Di dua tempat. makanya pengecualiannya hanya bisa dilakukan dengan melokalisir pengaruh itu. Jadi nggak se-Indonesia tuh. Nah, saya melihat dalam dua aspek atau dua format. Format pertama, dukungan pengaruh itu berguna jika ada hubungan emosional dengan Pak Jokowi, emosionalnya bisa darah, ya, bisa teman baik dan sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini Bobi atau mungkin nanti Kaisang kalau maju bisa dikaitkan dengan darah itu kan. Nah, yang kedua adalah lokalnya. Memang mungkin di daerah-daerah di mana Pak Jokowi cukup populer, disukai ya, pengaruh Pak Jokowi itu bisa operasional gitu. Selama lagi-lagi publik bisa membaca bahwa tokoh ini adalah orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi misalnya begitu gitu. Nah, misalnya di mana gitu ya? Misalnya di Jawa Timur, ya di Jawa Tengah, mungkin di Papua atau di NTT gitu. Ya, di mana kelihatan Pak Jokowi diterima secara luas lah oleh masyarakatnya gitu. Nah, pengaruh itu bisa operasional, tapi melalui dua mekanisme. Pertama, mekanisme emosional, salah satunya itu adalah darah gitu ya, menantu anak ponakan ya, dan seterusnya itu gitu. Nah, yang kedua adalah melalui lokal di mana Pak Jokowi memang sangat populer di tempat itu. Nah, kalau di Jakarta kan Pak Jokowi nggak terlalu populer kan sebetulnya. Di Sumatera umumnya juga Pak Jokowi nggak terlalu populer gitu. Ada 3 wilayah kayaknya yang menjadi battleground yang sangat keras nanti ya. Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah kayaknya ya. Aku mengecuali Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kan menariknya lebih karena ada faktor Bobi, menantunya Pak Jokowi. Itu akan keras banget itu ya? Enggak, bukan soal kerasnya. Maksud saya kan wilayah pertempuran ini kan bukan dalam konteks Pak Jokowi dengan tapi wilayah pertempuran ini kan harus dibaca dalam konteks strategisnya politik bagi para parpol di masa mendatang itu. Itu yang menurut saya di situ kuatnya gitu. Nah, misalnya begini sebagai contoh, mengapa orang partai-partai ini seolah-olah ketat di Jakarta? Ya karena memang Jakarta strategis. Nilai politisnya. Ya. Nah, kalau mengaca dari situ, saya cuma melihat 3 wilayah yang strategis tuh, yang memang partai all out lah untuk memperebutkannya gitu. Satu adalah Jakarta, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Timur gitu. Jawa Tengah terlalu? Jawa Tengah saya kira enggak gitu. Pengecualian saya nggak terlalu yakin di masa mendatang atau setidaknya Pilpres 2029 Jawa Tengah ini merupakan basis bagi pertarungan politik nasional itu. Nah, kenapa Jawa Barat? Ya, karena Jawa Barat penduduknya banyak sekali. Ya. Jawa Timur penduduknya banyak sekali gitu, besar gitu, dan semakin melemahnya wibawa Jakarta sebagai mantan ibu kota negara, saya kira wibawa politiknya juga perlahan pindah. Jadi kemana ya? Ke arah di mana pemilihnya lebih banyak kan, dan itu ada di Jawa Barat dan itu ada di Jawa Timur gitu. Artinya partai yang bisa menguasai Jawa Barat di masa yang akan datang dan Jawa Timur di masa yang akan datang itu partai yang potensial ya diperhitungkan di tahun 2029 yang akan datang gitu. Nah, oleh karena itulah ya bacaan saya partai-partai ini all out nih memenangkan 3 tempat ini kan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, all out gitu. Karena siapapun yang bisa menguasai itu punya potensi ya kuat lah di Pileg dan Pilpres 2029 yang akan datang gitu. Nah, mungkin karena itu juga ya kan kita mendengar Ridwan Kamil ini
sedang digadang-gadang ya untuk masuk ke Jakarta gitu. Tapi Ridwan Kamil membaca yang saya sebutkan itu tadi. Ya kan, pertama adalah Jakarta itu memang pengaruhnya masih kuat, tapi nggak sekuat yang dahulu gitu. Ada potensi dia akan beralih ke Jawa Barat gitu ya. Karena populasi lebih besar. Karena pemilih populasi lebih besar dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah bacaan saya ya, Emil itu nggak terlalu pede juga masuk Jakarta karena Ridwan Kamil nggak terlalu pede masuk ke Jakarta karena kansnya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan Jawa Barat gitu. Ya perlu ekstra ya. Betul gitu, perlu ekstra. Jadi kan di Jawa Barat itu ibaratnya beliau ini sudah pada level wakilnya itu nggak perlu hebat-hebat banget gitu, karena dia sudah leading dengan sendirinya gitu. Dengan siapa aja jadilah. Gitu. Jadilah gitu istilahnya tuh. Nah jadi mosok yang sudah di depan mata dilepas demi sesuatu yang kita belum tahu. Ada patah apa? Hah? Pune dilepas. Iya, pune di tangan dilepas untuk sesuatu yang kita nggak tahu. Buat apa? Kan kita. Betul. Iya kan? Berapa calon ya? Saya membacanya dengan faktor adakah Kaisang atau tidak gitu. Kalau Kaisang ada, saya kira cuma dua. Jadi nanti isu dan petanya itu adalah calon pendukung nepotisme dan calon pendukung anti nepotisme. Gitu. Dalam hal ini mungkin barisan PDI, PKS ya berada dalam satu barisan, termasuk di dalamnya Anies gitu ya. Cuma dengan catatan tentu Anies sekarang ini kan dipinang oleh PKS dengan nama Sohibul Iman yang disingkat oleh mereka Aman kan. Aman, ya. Nah ini tapi kalau aman. Ya itu dia. Kalau ini berlanjut, ini pasangan aman yang tidak aman, ya kan? Berbahaya itu. Bahaya karena itu sama dengan muter di rumahnya sendiri-sendiri. Karena Anies itu pemilihnya adalah PKS. Pemilih PKS itu idolanya adalah Anies Baswedan. Konstituennya itu aja. Itu aja, nggak nambah nih. Gitu. Jadi akan justru kalau ini tetap terus dimajukan, yaitu membuat kans calon yang lain itu akan lebih berani untuk masuk ke Jakarta gitu, untuk berlaga di Jakarta gitu, karena apa namanya itu Anies dan Iman itu ya kemungkinan ya, pemilihnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Nah tapi kalau faktor Kaisang masuk, saya kira PDI akan bergabung dengan Anies gitu ya. Nah itu artinya udah jadi jadi setidaknya tiga kelompok besar berada di lingkaran Anies ini. Pertama adalah kelompok Islam yang diwakili oleh PKS atau kelompok nasionalis yang diwakili oleh PDI Perjuangan, dan kelompok intelektual, akademisi maupun sebagian kelas menengah yang memang isunya anti nepotisme dan dinasti politik akan berada dalam barisan ini gitu. Kalau Kaisang masuk, itulah mungkin salah satunya mengapa Ridwan Kamil agak ragu, agak ketahan di Bekasi nih untuk masuk ke Jakarta gitu. Kenapa? Karena dia baca ini, kalau misalnya benar wakilnya itu adalah Kaisang gitu, lalu dia bertanya mungkin, lah nanti saya raup suara siapa lagi gitu loh. Karena partai-partai pendukungnya ini kan umumnya adalah partai pemenang kelima ke atas gitu. Ya kan, yang cuman Gerindra pemenang ketiga. Ya, nah kalau Golkar kan pemenang kelima, ya kan, apalagi apa namanya di Jakarta ya, di Jakarta, apalagi PAN ya, Demokrat ya, kemudian PSI itu 5 ke atas semua tuh. 3 besarnya PKS, PDI, Gerindra, lalu PKB dan Nasdem, ya kan, atau Nasdem atau PKB gitu. Nah jadi itu 5 besarnya. Nah sementara Golkar ke sana itu 6 besar gitu, Golkar, PAN, Demokrat ya, yang mungkin mendukung Kaisang maju dengan Ridwan Kamil gitu, ya mungkin ya, kita belum tahu itu. Lalu ya pertanyaannya, Ridwan ini nanti saya merebut suara siapa gitu, kan susah gitu. Sementara wibawa Pak Jokowi nggak terlalu kuat ya pengaruhnya di Jakarta gitu. Nah oleh karena itu faktor Kaisang ini penting. Tapi kalau Kaisang ini tidak masuk di Jakarta, saya membacanya bisa 3 pasangan. Yakin nggak masuk Jakarta? Ya itu dia. Saya sih ya kalau dibuat soal yakin nggak yakinnya, saya nggak terlalu yakin. Iya kan? Gitu. Mahkamah Agung udah disiapin.
Mahkamah Agung udah buat putusan, ya Iya kan? Iya. Gitu. Saya pikir gini, kalau dia maju pasti menang, dia nggak akan dia kayak kakaknya kan. Kalau semua udah disiapin begitu kan, pasti udah siap semuanya dia. Iya. Betul nggak? Iya, tapi kan yang lain juga udah punya pengalaman. Iya, kan? iya. Di Pilpres itu, caranya begini, metodenya begitu, gitu. Artinya pesaingnya juga sudah punya antibodinya lah kira-kira ya kan. Jadi kalau ada main ini ya kita main ini kan, ada pakai ini ya kita akan pakai ini kan. Jadi kalau caranya copy paste, orang udah punya ininya, punya cara menghadangnya gitulah kira-kira. Lah kalau ngomong-ngomong dulu kan Kaisang sempat dipasangkan dengan Anies. Bukan. Ya sempat ada wacana-wacana begitu. Bukan, itu Kaisang sendiri yang ngomong. Oh. Bahwa dia siap dipasangkan dengan Anies Baswedan. Tapi Anies kan nggak jawab-jawab. Gitu. Baru terakhir ini Kaisang mengucapkan yang sebaliknya lagi. Oh enggak, saya kan nggak mungkin dengan Anies Baswedan, kata dia. Gitu. Apa itu mereaksi dari PDIP yang akan mencalonkan Anies? Enggak, itu saya kira itu strategi komunikasi Kaisang ya kepada warga Jakarta khususnya untuk menaikkan perbincangan dirinya di warga Jakarta kan. Jadi memang targetnya bukan benar-benar berpasangan atau menghadang PDI, bukan. Target dia itu ya menaikkan perbincangan tentang dirinya di kalangan warga Jakarta, dan itu dia dapat karena setidaknya 2 minggu gitu ya Kaisang itu jadi tema trending lah akan bertemu dengan, padahal Aniesnya nggak ngasih komen apa-apa gitu loh kira-kira tuh. Jadi ini komunikasi politik Kaisang gitu ya, yang sekarang dia ralat sendiri dengan mengatakan bahwa saya nggak mungkin berpasangan dengan Anies Baswedan gitu. Kalau saya pribadi yakin lah si Kaisang akan maju ya. Sebagai DKJ 1 atau 2. Tapi kira-kira pasangan yang potensial siapa? Kalau Ridwan Kamil nggak masuk Jakarta ini? Susah. Susah. Justru menurut saya karena sulitnya lah pasangan ini Ridwan Kamil mau ditarik gitu loh. Sebab kalau nggak ada figur yang kuat di sana. Kalau ditanya banyak figur. Tapi kuat nggak ya? Ya? Itu ya kan. Kalau ditanya banyak nggak yang layak? Banyak sekali. Di Golkar tuh banyak yang layak. Di PAN banyak yang layak gitu ya. Di Demokrat mungkin. Tapi kalau konteksnya kontestasi pilkada, ya mereka belum dikenal sama sekali gitu loh. DKI cuma 2 ya, Ahok sama Anies doang yang kuat. Iya. Jadi tidak ada figur yang popularitas elektabilitasnya sebaik Ridwan Kamil memang. Makanya Ridwan kan terus-menerus mau ditarik. Nah, satu-satunya menurut saya cara mengkerek Kaisang itu harus dipasangkan dengan orang yang betul punya popularitas dan elektabilitas yang bagus di Jakarta. So, kalau ya dipasangkan dengan orang yang juga coba-coba seperti dirinya, ya kelelop gitu loh. Nah, ngomong-ngomong sekarang ini kan peluang Kaisang berpasangan dengan misalkan Anies itu kecil ya. Yang kedua, saya sih bukan kecil, seperti yang saya nggak mungkin. Nggak mungkin ya, oke. Kita bicara kan 100% belum tentu juga kan, last minute bisa jadi apa. Ya. Yang kedua, Kaisang berpasangan dengan Ahok. Nggak, kita kan pakai kita pakai hukum alam kan. Ya kan. Hujan itu kan nggak naik ke atas, dia pasti turun ke bawah, betul, ya kan? Betul, itu hukum alamnya. Mungkin nggak ya? Ya mungkin, kalau soal mungkinnya ya mungkin gitu. Tapi hukum alamnya, hujan tuh jatuh dari langit turun ke bawah kan gitu. Nah, kalau Kaisang dengan Anies, nggak mungkin. Itu artinya, karena menurut saya gini loh ya, masalah di Kaisangnya ini karena dia tidak menemukan pangsa pasarnya di Jakarta. Yang bukan pangsa pasarnya yang ada adalah pemilih Jakarta itu dengan 3 varian yang saya sebutkan itu berpotensi menolak dia dipasangkan dengan siapapun. Jadi apa artinya gitu? Di pasangan yang bersama dengan Kaisang itu punya potensi elektabilitasnya turun bukan naik gitu loh kira-kira. Makanya dari seri itu saja pun ya, dari segi itu ya Anies akan mengatakan nggak akan bersama dengan Kaisang. Dibanding Kaisang ya dia lebih baik dengan Sohibul Iman dong. Iya betul.
Iya kan, gitu. Udah lebih pasti gitu. Nah, sebab Kaisang ini bawa siapa? Partainya cuma dapat 8 kursi kan di Jakarta itu. Itu pun karena pengalaman Pilpres. Sekarang sebab begini loh ya. PKS itu pemilihnya udah solid. Betul. PDI itu pemilihnya solid. Sama, iya. Iya kan? Ideologis Gerindra lah. mungkin pemilihnya solid. Gitu ya. Tapi setengah ngambang juga bagian. Yang mana? Gerindra. Iya, ya. Jadi karena mereka ini solid kan karena ada figur Pak Prabowo kan itu. Nah, jadi naiknya elektabilitas PKS itu kan sedikit ditambah oleh Anies. Anies apa? Aniesnya kalau Anies pun dikeluarkan, PKS dapat sekian persen lah. Gitu. PDI dihantam sedemikian rupa ya di pileg ini gitu dan di pilpres gitu, dia tetap masih nomor 2 kok di Jakarta gitu. Iya, nomor 2. Artinya pemilihnya sangat solid gitu. Solid, ya. Nah, menurut saya kalau di Jakarta itu partai yang solid pemilihnya setidaknya 2 ataupun 3. PKS, PDI dan mungkin Gerindra. Jadi kalau PKS dan PDIP digabung jadi. Nah, nanti saya akan ke sana. Nanti akan saya ke sana. Kan saya bilang tadi ada 3 kandidat, ya kan gitu. Nah, jadi oleh karena itulah pertanyaannya adalah apakah pemilih Golkar di Pileg kemarin ya yang 2004 itu otomatis akan milih calonnya Golkar? Itu pertanyaannya kan. Apakah pemilihnya PAN di Pileg yang kemarin punya soliditas untuk memilih siapapun calonnya PAN, siapapun calonnya Demokrat? Nah, saya agak ragu menjawab itu, berbeda dengan PDI dan PKS, kita udah bisa jawab. Kenapa? Karena diguncang sedemikian rupa pun PDI itu, dia tetap dapat segitu gitu loh. Artinya itu solid gitu kan. Dalam bahasa yang lain, nanti PDIP dukung siapapun kandidatnya, pemilihnya ya sekian itu gitu. Nah, itu salah satu faktornya. Mungkin juga salah satu yang membuat RK itu jadi nanya-nanya. Belum tentu loh suara Golkar yang naik ini adalah pemilih Golkar sejati gitu loh kira-kira tuh kan. Equal dengan suara di PDI. Iya gitu. Jadi juga. belum tentu. Iya, jadi memang suara Golkar naik. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan sendirinya suara yang naik itu mengindikasikan soliditas pemilih Golkar? Yang kalau siapapun calonnya Golkar akan dipilih oleh mereka. Belum tentu. Itu belum teruji menurut saya. Nah, dalam konteks itulah kalau saya mengatakan tadi ada 3 pasangan kalau Kaisang nggak maju. Kalau Sohibul Iman akhirnya tanda kutip ya bercerai dengan Anies karena nggak dianggap tidak serumah lah ini gitu. Nah, justru PKS punya potensi bergabung dengan PDI Perjuangan. Dan kekuatan mereka itu tidak pada figur. Karena itu udah kita bahas tadi, kekuatan mereka itu adalah pada pemilih yang solid. Nah, kalau pemilih PKS digabung dengan pemilihnya PDI Perjuangan, itu sudah cukup kuat. Apalagi ditambah figur yang cukup populer ya dari katakanlah misalnya koalisi PDIP dengan PKS di Jakarta itu. Dan justru penantang yang kuat ya, baik bagi nanti Anies maupun bagi Kim gitu. Jadi PDI bisa gabung dengan PKS. Atau kalau Kaisang nggak maju, ya Anies dengan PKS tetap gabung, tapi mungkin wakilnya akan diganti oleh siapapun gitu. PDI masih punya potensi untuk memajukan sendiri kadernya. Bisa ya? Bisa. Ya, cukup ya? Ya enggak, dia tinggal kan butuh 1 atau 2 partai. Oh iya. Kan P3 masih ada di sana kan. Nah, Perindo mungkin juga masih ada. P3 masih dapat di DKI ya? Lah iya, kalau untuk DPR DKI-nya ya. Kan? Masih dapat. Perindo mungkin juga. Lagi pula kan bisa dihitung suara. Iya. Tidak harus kursi loh. Iya. Suara juga bisa dihitung. Oh, suara ya. Iya, bisa dihitung juga. Perindo dapat 1 itu DKI. Iya, makanya kan artinya mereka bisa mencalonkan figur yang lain. Gitu. Nah, di sini kan Ahok jadi besar. Ya. Ahok itu hanya mungkin kalau dia jadi calon gubernur. Sebab kalau calon wakil gubernur kan aturan tidak membolehkan gitu. Iya. Jadi kalau Kaisang maju 2 ya. Kalau Kaisang enggak, besar kemungkinan ada 3. Karena PDI akan mencalonkan sendiri. Bung Rey milih yang mana kira-kira?
Maksudnya 2 atau 3 calon gitu. Saya sih lebih menginginkan 3 calon ya. Gitu. Tapi kan 2 kali putaran nanti lama lagi. Ya belum tentu. Belum tentu. Iya, kan kemarin cuma 1 putaran di Pilpres toh. Kemarin dia. Iya, kan 58% 1 putaran. Ya kalau bisa mencapai, kalau enggak kan. Ya itu makanya belum tentu. Kalau soal itu belum tentu. Tapi jauh lebih baik 3 pasangan. Ya sih. Karena warnanya lebih Ya. beragam kan gitu ya. Ya, kita punya banyak pilihan lah. Iya, 2017 berapa? 3 pasangan juga kan, iya. gitu. Jadi ini juga sebisa mungkin 3 pasangan menurut saya sih gitu. PD itu ya memang bagusnya mencalonkan sendiri, gitu. Tapi figur mereka kan banyak ya. Bisa Ahok, ya bisa Ibu Risma, ya bisa macam-macam ya. Kalau Ahok terlalu banyak mereka melalui. Iya, dan semuanya populer-populer. Ya. Stoknya banyak. Stoknya bagus dan semuanya layak dan patut didorong masuk Jakarta gitu. Jadi nanti misalnya Ahok ini kan wakilnya bisa Sandiaga Uno loh. Oh iya betul. Iya. Kan dari P3 kan. Iya. Jadi itu cukup ya cukup kompetitif lah. Betul. Gitu ya, Sandiaga Ahok Sandiaga gitu ya. Atau apa gitu dan seterusnya gitu. Menarik juga ya kalau 3 ya, kita jadi punya bahan. Iya, jadi bahan gitu. Nanti Kim siapa gitu ya. Mungkin bukan RK gitu. Jangan-jangan kalau Kimnya punya calon yang kelihatan, bisa-bisa Demokrat gabung loh PDI. Ya kan? Iya. Apaan gabung itu? Bisa. Itu kan lokal gitu. Sangat bisa itu terjadi gitu. Dulu kalau nggak salah si Emil Dardak juga pernah mau dibawa ke Jakarta tapi nggak jadi ya. Iya kan pada akhirnya kan orang harus berhitung realistis kan. Iya, soalnya biaya pilkada ini juga nggak murah. Iya. Ya kan, nah, kalau kansnya udah kelihatan nggak ada sesuatu yang memungkinkan kita ya naik suara hebat lah gitu, itu kan ya memang lebih baiknya. Dan sementara kita di sini udah diperhitungkan pasti. Gitu ya, ya tentu. Ya. Udah Soalnya nggak bagi orang yang kelihatan kansnya di daerah tertentu, ya tentu dia nggak mau pakai coba-coba ke tempat yang lain gitu. Tinggal mengulang aja. Iya gitu. Itu intinya. Ya, nih Mongre. Siap. Kira-kira apa yang ingin disampaikan nih ke publik nih yang berkaitan dengan campur tangan presiden, cawe-cawe presiden dan kehidupan demokrasi kita ini? Saya kan udah menyebut tadi kan, pilkada kita ini, iya, pilkada kita ini punya potensi bukan pesta rakyat sebetulnya gitu, tapi pestanya kaum nepotis, karena ada dugaan bacaan saya ya, nepotismenya akan meningkat nih dari pilkada yang sebelumnya. 2020 itu sekitar 117 daerah produk pilkadanya menghasilkan nepotisme, dan besar sekarang mungkin bisa 120-an, 130 daerah itu, karena DPR yang sekarang juga hasilnya meningkatkan nepotisme dan dinasti politik gitu ya. Nah, kemungkinan besar juga prakteknya akan muncul dengan banyaknya praktek-praktek bansos ya, dengan sejenisnya lah ya. Dan yang terakhir adalah politik uang gitu. Nah, terhadap yang pertama soal dinasti politik, saya kira pilkada 2024 ini harus dijadikan sebagai momen untuk masyarakat untuk mengatakan melawan dinasti politik. Sekalipun itu dibenarkan secara aturan, tetapi ia sebetulnya sangat berbahaya bagi demokrasi kita dan lebih-lebih bagi Gen Z. Karena dinasti dan nepotisme ini bukan lagi merambah di wilayah politik aja. Kau udah masuk ke wilayah-wilayah yang berhubungan dengan ekonomi. Bisnis. Ya, direksi anu, ponakannya si anu, iparnya si anu, ya kan, mantunya si anu, dan seterusnya gitu. Komisaris itu juga sama kan. Kita dengar sekarang ini kan udah mulai berbagi-bagi nih ya kan. Siapa yang masuk ke sana. Lalu lama-lama kalau politik dikuasai nepotisme, ekonomi dikuasai oleh nepotisme, pertanyaan saya, ini Gen Z kita ini kebagian apa? Nah, istilah saya kebagian ampasnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, khususnya kepada kawan-kawan Gen Z, ayo, mari kita jadikan pilkada 2024 ini, ya kan, unjuk melawan nepotisme, dinasti politik, khususnya yang dipercontohkan oleh para elit-elit politik
sebagaimana dipercontohkan oleh keluarga Presiden Jokowi. Terima kasih Bang Rey. Sama-sama. Aduh, makasih banget. Iya. Susah payah beliau kesini ya.